Hasil visum anak polisi bocor bukan dipukul Supriyani. Ini yang terjadi. Bocor hasil visum anak polisi. Bukan dipukul Supriyani. Ternyata luka anak Aibda Wibowo jatuh di sawah. Kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan guru honorer di SDN 04 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara atas nama Supriyani, mengundang perhatian publik. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah satu siswanya yang merupakan anak polisi yang bernama Aibda Wibowo Hashim. Namun, hasil visum terhadap korban justru menunjukkan fakta yang berbeda dari tuduhan Aibda Wibowo Hashim. Baru-baru ini terungkap, anak polisi tersebut mengaku luka yang dialaminya itu karena jatuh di sawah. Padahal sebelumnya, kasus honorer tersebut hingga membuat Supriyani dinyatakan bersalah hingga dipenjara. Hal tersebut diungkapkan Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo mengatakan kondisi korban berdasar hasil visum mengalami luka bukan seperti dipukul. Hasil visum yang merah-merah itu benturan benda tajam, kata Abdul Halim Momo. Menurutnya korban juga mengakui bahwa luka itu didapat setelah jatuh di sawah. Memang diakui anak itu dia jatuh di sawah tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi. Ada kesan pemerasan, katanya. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan mengatakan kondisi korban berdasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pun sangat janggal. Katanya kondisi korban mengalami kulit melepuh, bukan luka pukulan sapu. Korban dipukul menggunakan sapu sebanyak 1 kali. Saat dicocokkan dengan bekas luka, rasanya janggal sekali, katanya. Selain itu kejanggalan lain yakni soal posisi Supriyani dan korban. Supriyani wali kelas 1A, sedangkan korban kelas 1B. Dalam dakwaan disebut Supriyani memukul korban pukul 10 wita, sedangkan kata wali kelas 1B, Li, kelas telah kosong di jam tersebut. Tidak sinkron karena keterangan wali kelas korban jam tersebut murid sudah pulang, katanya. Sementara itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duaji angkat bicara. Susno Duaji menyampaikan keprihatinan usai mengetahui kasus Supriyani guru honorer telah sampai di meja hijau pengadilan atas kasus dugaan penganiayaan terhadap anak polisi berinisial RD. Melansir dari Nusantara TV Prime, Susno menilai kasus yang menimpa Supriyani menunjukkan kurangnya pemahaman hukum. Ia juga mengatakan kasus ini memiliki banyak kejanggalan dan rekayasa yang sangat tinggi. Saya sangat prihatin dan sedih. Kasus ini bau-baunya rekayasanya sangat tinggi, ujar Susno. Menurut Susno, kasus ini semestinya tidak masuk ranah pidana jika aparat penegak hukum memahami aturan dan jurisprudensi. Susno menjelaskan berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan pemerintah tahun 2004, tindakan guru dalam mendidik murid tidak dapat dipidana. Guru itu harusnya bebas karena sudah dilindungi oleh jurisprudensi bahwa tindakan seperti itu bukanlah tindak pidana. Sambungnya, lebih lanjut, Susno juga geram dengan proses hukum yang diterima kejaksaan tanpa mempertimbangkan fakta material. Ia menegaskan bahwa proses hukum pidana harus berlandaskan pada kebenaran material, bukan sekadar berkas administrasi. Pidana itu harus mencari kebenaran material. Kalau saksinya korban itu anak-anak maka dia itu bukan saksi, gugur itu saksi. Tegasnya, Ex-Jenderal Bintang 3 Polri juga mengingatkan aparat yang menangani kasus ini perlu memahami undang-undang yang melindungi guru. IS mengimbau para junior di Polri untuk lebih mempelajari hukum dan memahami aturan-aturan yang berlaku dalam melindungi guru dari kasus hukum. Belajar hukum, ada jurisprudensi Mahkamah Agung, ada peraturan pemerintah melindungi guru. Sekarang ada aturan hukum yang jelas Susno. Sementara itu, kasus ini disinyalir janggal lantaran guru honorer Supriyani mengajar di kelas 1B sementara korban merupakan kelas 1A. Adapun luka yang dialami korban berinisial RD tidak cocok dengan alat pemukul berupa gagang sapu seperti yang ditudingkan. Susno menduga luka tersebut bukan terjadi di dalam lingkungan sekolah, melainkan di luar sekolah. Saya khawatir itu terjadi di luar sekolah. Apakah dia berkelahi, jatuh atau mungkin di rumahnya, kata Susno. Menurutnya, kasus ini tak perlu diterima oleh penyidik karena benda tumpul seperti sapu kecil kemungkinan meninggalkan luka goresan. Terungkap percakapan siswa SD korban guru honorer dengan Aibda Wibowo.
dipaksa tutupi kejadian di sawah. Terjawab sudah pengakuan siswa SD kelas 1, M soal kasus guru honorer, Supriyani. Ternyata M tidak mengakui telah dianiaya guru honorer Supriyani. Malah justru M mengaku dipaksa ayahnya yang merupakan anggota polisi Polsek Baito, Aibda Wibowo Hashim. M diketahui merupakan anak anggota Polri yang kini menjabat sebagai Kanit Intel Polsek Baito Aibda Wibowo Hashim. Sedangkan Supriyani adalah wali kelas 1B di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Tugas saya mengajar di kelas 1B. Siswa korban tersebut ada di kelas 1A, kata Supriyani. Ia membantah telah melakukan tindak kekerasan pada M. Saya tidak melakukan perbuatan karena siswa itu bukan siswa saya. Saya juga bukan mengajar siswa di kelas tersebut, katanya. M mengalami luka di bagian kakinya. Kata Supriyani, awalnya M mengaku luka itu akibat jatuh di sawah. Awalnya anak itu mengaku ditanya kedua orang tuanya itu jatuh dari sawah, katanya. Setelah mendengar pengakuan anak, Aibda Wibowo Hashim tak percaya. Menurut Supriyani, Wibowo memaksa M mengaku telah dianiaya dirinya. Setelah mendengar perkataan itu dikasih tahu sama ayahnya kemarin di sawah tidak jatuh, katanya. Terus anak itu didesak sama ayahnya. Dia mengaku katanya dipukul sama ibu guru kelas 1B, kata Supriyani. Entah mengapa Aibda Wibowo Hashim meminta anaknya ngaku dianiaya Supriyani. Padahal selama ini hubungan Supriyani dengan keluarga M hanya sebatas orang tua murid dan guru saja. Ndak ada hubungan keluarga, tetangga pun jauh beda desa, hanya sebatas orang tua dengan guru di sekolah. Karena anaknya sekolah di SD 4 Baito, kata guru honorer Supriyani. Pengacara Samsudin menerangkan bahwa korban membawa bukti berupa sapu dan foto luka korban. Buktinya satu buah sapu injuk dengan foto luka anak tersebut. Nah itu alat buktinya itu, katanya. Ketua PGRI Sultra, Abdul Halim Momo juga mengatakan luka di paha anak polisi tersebut bukan karena benda tumpul. Benturan benda tajam, katanya. Menurutnya si anak juga sudah mengaku bahwa ia jatuh di sawah bukan dipukul Supriyani. Diakui anak itu dia jatuh di sawah tapi isu kasusnya dialihkan seakan guru ini kriminalisasi, katanya. Sedangkan Aibda Wibowo Hashim mengatakan Supriyani sudah mengaku telah menganiaya anaknya. Ayah tanya lagi ke pelaku, apa benar kamu sudah akui? Apa betul kamu lakukan? Sambil menangis itu dia bilang iya, katanya. Sosok istri Aibda Wibowo buka suara, bongkar kejanggalan luka di paha anak. Istri Aibda Wibowo Hashim yang anaknya jadi korban guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani belakangan jadi sorotan untuk diketahui. Istri Aibda Wibowo Hashim itu diketahui bernama Nur Fitriana atau Fitriana Nur. Sang istri jadi orang yang pertama kali melihat luka di paha putranya. Ia sempat menanyakan luka itu pada anaknya namun korban mengaku jatuh di sawah. Namun saat didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, sang anak membuat pengakuan berbeda. Pengacara Supriyani, Andre Darmawan mengatakan, awalnya ibu korban menelpon Lilis, wali kelas korban. Ibu Lilis ditelepon oleh ibu korban. Ibu korban menyampaikan bahwa awalnya awalnya dia dimandikan kemudian melihat luka-luka ini. Kata Andre Darmawan dikutip dari YouTube Kompas TV. Rabu, tanggal 23 Oktober tahun 2024. Kepada ibunya, korban tidak mengaku dipukul oleh Supriyani. Ditanya ibu korban, awalnya anak ini mengakunya jatuh di sawah. Kemudian ayahnya tidak percaya akhirnya didesak. Kemudian anak ini akhirnya membuat pengakuan yang berbeda bahwa ia dianiaya oleh ibu Supriyani. Kata Andre lagi. Setelah itu orang tua korban pun melaporkan Supriyani ke polisi hingga guru honorer itu ditahan. Suprini mengatakan, dirinya tak pernah mengakui perbuatan tersebut. Saya tidak pernah memukul anak itu apalagi dituduh pakai sapu, kata Supriyani. Ia mengatakan saat kejadian dirinya ada di kelas 1B. Sementara korban diketahui kelas 1A. Jadi kami tidak ketemu hari itu. Jelasnya. Bahkan Lilis yang merupakan wali kelas korban juga mengatakan kalau hari itu dirinya ada di kelas dan tidak melihat adanya insiden pemukulan. Namun kesaksian Lilis itu rupanya tidak dipertimbangkan oleh pihak penyidik dan kejaksaan. Penyidik justru menjadikan pengakuan korban sebagai barang bukti. Padahal korban merupakan anak usia kelas 1 SD. Tak hanya itu,
Saksi dari kasus itu juga merupakan siswa SD yang merupakan teman korban. Saat proses mediasi, istri Aibda Wibowo Hashim sempat tidak memaafkan Supriyani. Namun pada mediasi keduanya dirinya memberikan maaf. Beberapa hari kemudian ia tak terima mendengar bahwa Supriyani meminta maaf dengan tidak ikhlas. Akhirnya ia dan suaminya melaporkan Supriyani ke polisi.